Jadi kalau kita bicara surga di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Dan banyak orang-orang bertanya ya, loh surga di dalam iman Kristen itu kan tidak jelas apa yang dijanjikan. Lah kenapa kalian mau mengikuti Tuhan Yesus? Lah kami sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah tidak butuh lagi hal-hal di duniawi ini. Yang kami butuhkan nanti, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Itu bicara tentang surga di dalam iman kekristenan. Kalau bicara tentang neraka, di dalam kekristenan itu jelas sekali. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Nah sekarang teman-teman tinggal memilih, kalian mau tidak mati di dalam kebinasaan, beroleh hidup yang kekal, maka kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau kalian mau masuk neraka, ya kalian jangan percaya aja kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena jelas sekali di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi poinnya, surga di dalam iman kekristenan itu tidak dapat digambarkan data dan dalilnya jelas. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, Kristen itu tidak dijanjikan surga yang hal-hal yang duniawi, tapi dijanjikan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi semoga diskusi malam ini jadi diskusi yang menarik, jadi diskusi yang data by data. Buat teman-teman di bawah, teman-teman Kristen, saya minta bantuannya untuk tap layar supaya room kita tidak rungkat lagi. Ya teman-teman ya bantu di share juga live-nya biar makin banyak orang-orang yang menerima kebenaran. Oke, saya rasa cukup segitu aja ya. Apa yang saya sampaikan surga dan neraka di dalam iman kekristenan saya kembalikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Oke, kita tunggu waktu. Ini kesempatan saya buat bertanya ya teman-teman. Saya banyak perlu yang dipertanyakan ya. Jadi begini Bang Oki ya, seperti yang Anda sampaikan, masalah surga itu tidak dapat dipikirkan dengan ya isi kepala kita ya, kenikmatannya seperti apa ya. Ada telepon. Di dalam hati juga tidak terbesit ya tentang masalah surga tersebut. Nah, berkaitan tentang masalah hal tersebut, ketika Anda menjabarkan kepada saya, bagaimana kehidupan di surga menurut Kristen? Setahu saya, selama ini doktrin dari kekristen itu ya dia hidup seperti roh, lalu di sana menyembah gitu. Ya, menyembah. Apakah betul seperti itu gitu loh? Masa kita di surga hanya dunia, ada roh, ada jasad, ada jiwa, ya, ada tubuh. Lebih lengkap di dunia hidupnya daripada di surga kalau kayak gitu. Ya. Di surga untuk masalah kehidupan selanjutnya. Nah, begini ya teman-teman semuanya, kalaupun kita menelaah dari surga Kristen, hidup seperti roh dari bapak-bapak pendeta. Beda dengan ajaran Yesus ya kawan-kawan. Ajaran Yesus mengatakan di surga itu ada makan-makan. Ya. Coba kalau kita melihat di dalam Matius, kata Yesus banyak orang yang datang dari timur dan barat akan makan-makan. Pertanyaan saya begini Bang Oki, kalau menurut Yesus ya di surga ada makan-makan, bagaimana cara roh makan di surga? Orang Kristen di surga itu tadi pertanyaan awal dari Pak Ustadz Yusuf PI ya, jawabannya itu ada di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saya izin membacakan.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Saya putar aja ini kameranya teman-teman ya, sebentar ya, biar enak ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandanan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, kalau Pak Ustadz Yusupei bertanya seperti apa kehidupan orang Kristen nanti ketika berada di sorga, jadi ada poinnya di Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu satu ayat. Dan seperti apa kehidupan orang Kristen lagi ketika dia berada di surga? Ada di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang-seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berubah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat tata Allah, dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya tertulis di dahi mereka. Ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kehidupan orang Kristen itu ketika dia berada di sorga adalah kehidupan yang bahagia. Terus kehidupan yang seperti apa lagi? Masih ada 2 menit waktu saya. Kehidupan yang dekat dengan Allah. Ayatnya di mana? Sama. Di Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Itu saya sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusupei yang pertama. Dan yang kedua, saya mau menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusupei, di surga itu ada makan-makan bersama Abraham. Saya tahu itu ada di dalam Matius, tapi saya minta datanya dulu dari Pak Ustadz Yusupei. Matius 8 ayat yang keberapa? Jadi biar saya nanti tidak salah nih. Karena kalau Pak Ustadz Yusupei menyebutkan Matius 8 ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Itu Matius 8 ayat yang kelima. Bukan berbicara tentang ketika Tuhan Yesus mengajak ketika Abraham makan di sorga. Matius 8 ayat yang kelima ya. Saya minta datanya dulu dari Pak Ustadz Yusupei, setelah itu saya tanggapin. Pak Ustadz, saya sudah jawab 2 pertanyaan Pak Ustadz Yusupei. Nanti tolong Pak Ustadz tunjukkan dulu datanya. Saya mau tanya dulu, saya belum membawakan ayat apa-apa. Di dalam iman Pak Ustadz Yusupei, surga itu bisa digambarkan atau tidak? Kalau memang surga itu bisa digambarkan, saya minta data dan dalilnya. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Dan kalau memang tidak dapat digambarkan, saya juga minta data dan dalilnya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya satu dulu, surga itu bisa digambarkan atau tidak? Kalau memang tidak, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang surga itu bisa digambarkan, saya juga minta data dan dalilnya tertulis di mana itu. Karena di dalam iman kami 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 jelas sekali kalau surga di dalam iman Kristenan itu tidak dapat digambarkan. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik ya.
Jadi begini ya teman-teman, saya akan bukakan Al-Quran dulu ya. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti di surga, ya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Jadi hanya kisi-kisi yang dijelaskan oleh Al-Quran, tapi sebenarnya lebih dari itu. Anda dapat temukan ayatnya di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi sebenarnya surga itu dijelaskan kisi-kisinya di dalam Al-Qur'an, tapi padahal lebih dari penjelasan Al-Qur'an tersebut isinya. Contoh, ya, di dalam surga ada bidadari, padahal lebih dari bidadari. Ada makan-makan, ada buah-buah, ada minuman yang segar, padahal lebih dari itu. Itu hanyalah sebuah gambaran kenikmatan yang kita ketahui dengan istilah-istilah di dunia gitu. Tetapi kalaunya udah di surga sebenarnya tidak tergambarkan dan lebih dari penjelasan yang ada di Al-Quran gitu, Bang Oki. As-Sajdah berapa di Pak Ustaz? As-Sajdah ayat ke-17. Ya. Nah, terus berkaitan tentang masalah dalil yang Bang Oki minta sama saya gitu ya. Kata Bang Oki ya tentang masalah nih ya, makan-makan. Nih ya. Matius 11 ya, bukan nomor 5 ya, tapi nomor 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Oke, di sini makan-makan ya teman-teman ya, makan-makan. Nah, yang namanya makan-makan pas makan itu pakai mulut ya. Oke, pasti pakai mulut, nggak mungkin makan pakai kaki, nggak mungkin Bang. Nah, kita melihat makan-makan, yang namanya makan pasti pakai mulut. Tetapi sayangnya ya, di sorga Anda itu hidupnya kayak roh, kan kayak roh. Apa yang dikatakan oleh Yesus nih ya, hidup itu kayak roh di surga, kan kayak gitu. Nah nih kata Yesus nih ya, bentar nih ya, melainkan hidup seperti malaikat di sorga, kata Yesus. Kalau hidupnya seperti malaikat di sorga, kalian berbentuk roh, gimana caranya makan? Hah? Makan gimana caranya? Anda tadi tidak menyentuh sama sekali dari pertanyaan saya. Enggak Bang Oki, enggak. Saya minta bagaimana cara Casper makan nasi. Nah itu, anggaplah kayak gitu yang saya minta, bagaimana cara Casper makan nasi. Nah, Suara Pak Ustadz hilang, suara hilang. Suara Pak Ustadz hilang. Nggak ada. Nggak ada. Hilang Pak Ustadz, hilang. Tar ya. Oke, ada nggak suara saya, teman-teman? Ada, aman. Silakan dipakai 2 menit Pak Oke. Ustadz. Silakan dipakai nanti waktunya itu 2 menit. Oke, jadi intinya kayak gini, bagaimana cara Casper makan nasi, itu yang saya minta intinya, ya. Karena kata Yesus di surga itu hidup seperti roh, ya. Terus di ayat yang lain Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada makan-makan bersama Abraham, ya.
banyak orang datang dari barat ke timur, dari barat ke timur, timur ke barat, akan duduk bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Mereka makan-makan dengan Abraham, kan kayak gitu. Nah, gimana caranya? Roh makan nasi. Gimana caranya? Casper makan nasi. Ya, silakan. Oke, nah tuh jelaskan Bang Oki. Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Ya, teman-teman, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Ustadz Yusufei. Pak Ustadz tadi bilang saya tidak menyentuh sama sekali apa yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Yusufei. Lah memang saya belum menyentuh pertanyaan Pak Ustadz Yusufei. Saya belum menjawab sama sekali pertanyaan Pak Ustadz Yusufei. Karena apa? Kan saya minta datanya dulu tadi di mana? Karena Pak Ustadz Yusufei di awal kan menyebutkan Matius 8 ayat yang kelima. Dan itu tidak ada di situ. Nah, kalau Pak Ustadz menyebutkan Matius 8 ayat yang ke-11, nah itu baru ada. Itu baru saya akan jawab itu ya Pak Ustadz ya. Oke, kita akan bacakan Matius 8 ayat yang 11. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya imam besar. Sebentar ya teman-teman ya. Matius 8 ayat yang ke-11 ya Pak Ustadz ya. Sebentar. Kita buka dulu ya. Matius 8. Ini bukan di sini. Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan sorga. Terus Pak Ustadz tadi bilang, gitu kan? Pak Ustadz tadi bilang seperti apa roh itu makan atau seperti apa Casper itu makan-makannya. Ketika kita ingin menafsirkan Alkitab, kita tuh jangan lihat katanya tanpa melihat konteksnya. Ayat ini sedang berbicara tentang apa? Makan di situ Pak Ustadz, makan dengan Abraham di surga itu Pak Ustadz, itu melambangkan kehidupan kekal yang bahagia. Kehidupan kekal. Dan yang kedua, kesatuan dengan orang-orang kudus. Makanya saya bacakan ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu Matius 8 ayat yang ke-12-nya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Seperti ayat yang saya bawakan tadi di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kalau di dalam sorga Kristenan itu sudah tidak ada lagi ratapan tangis. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Maka Pak Ustadz, Matius 8 ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu melambangkan Pak Ustadz kehidupan yang kekal yang bahagia. Di mana ayatnya? Di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ya Pak Ustadz ya, itu jawaban dari saya untuk apa yang Pak Ustadz tanyakan. Oke, saya tadi bertanya dengan Pak Ustadz, terus Pak Ustadz bawakan di dalam surat As-Sajdah, Quran ke-32 itu ya. Quran, sebentar. Al-Quran 32. Quran 32 ayat yang ke-17. Sebentar. Saya balik kameranya dulu ya teman-teman ya, masih ada waktu 2 menit. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Di mana ayat ini Pak Ustadz berhubungan dengan kalau di surga itu tidak dapat dilihat dan digambarkan? Di mana? Ini tidak tertulis seperti itu. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kalau memang Pak Ustadz, surga itu tidak dapat digambarkan, kalau memang surga itu tidak dapat digambarkan, kan Pak Ustadz tadi bilang roh ya, makan-makan gitu kan. Nah, seperti apa dengan hadis Pak Ustadz ini? Hadis Bukhari 3082. Adapun tanda pertama dari hari kiamat adalah api yang muncul dan akan mengiringi manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama dari penduduk surga adalah hati ikan paus, Pak Ustadz. Nah, hati ikan, makanan di surga aja itu sudah dapat digambarkan. Apa makanan surganya? Hati ikan paus. Yang jadi pertanyaan saya, apa di dekat laut, Pak Ustadz?
Kok makanannya hati ikan paus? Ini kalau Pak Ustadz tadi bilang surga itu tidak dapat digambarkan. Nah ini bisa digambarkan Pak Ustadz. Bahkan makan pun ada Pak Ustadz. Makan hati ikan paus di sini. Terus di dalam Quran 44. Quran 44 sebentar ya teman-teman. Oke, habis waktunya setelah ini aja. Silakan. Oke. Oke, Bang Oki, ya ini kata hadis ya teman-teman, bahwa makanan surga itu hati ikan paus. Oh, ini berarti surganya dekat laut dong. Ini Bang Oki ini mikir surga atau restoran di pinggir pantai gitu ya? Iya. Beda lah restoran pinggir pantai dengan surga. Yang dimaksud ya Bang Oki, kenikmatan yang tidak dapat ya diketahui seseorang itu ketika seseorang ingin makan, dia ingin makan langsung disediakan, kagak perlu kalau pengen makan hati ikan paus ke laut dulu, kagak perlu. Kayak gimana sih, ayatnya aja jelas kok ya yang saya sampaikan. Udah dibilang tidak terduga ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi dijelaskan oleh Nabi seperti apa Paulus mengutip dari Nabi kita ya. Paulus mengutip dari Nabi kita, teman-teman yang dibaca Bang Oki tadi ini ya. Ini kata Nabi seperti apa nih? Ini saya ambil dari Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan waktunya. Pak Ustadz dilebihkan suara Pak Ustadz loh, keluar masuk, hilang muncul. Saya nggak dapat poinnya. Baik. Ini ya teman-teman semuanya, Republik Ramadan. Ya, saya ambil dari website Republik aja penjelasan hadis kok ya, di sini ada kok ya dalam terjemahannya. Di sini ya teman-teman, Paulus meniru Nabi Muhammad ya. Apa yang dikatakan Nabi ya, di surga itu, di dalam surga ada sesuatu yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi kalau Nabi menyebutkan suara saya ada kan teman-teman ya. Resek-resek Pak Ustadz suaranya. Masa keresek Resek-resek Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh tanya dengan teman-teman muslim. Silakan. Masa teman-teman siapa keresek? Ini gimana? Kecil. Iya, ini jacknya kan teman-teman, bukan jacknya juga sih, tapi HP-nya juga. Sebentar ya. Oke, lanjut. Oke ya, jadi di sini ya teman-teman semuanya ya, Paulus mengutip meniru Nabi Muhammad ya. Apa yang dikatakan Nabi tentang Quran surah As-Sajdah tadi. Di akhir pembicaraan Rasulullah bersabda, di dalam surga ada sesuatu yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Nah, jadi teman-teman semuanya, jika Nabi mengatakan ya bahwa makanan di surga itu adalah hati ikan paus, bukan berarti harus nyari dulu ke laut ya. Gitu Bang Oki. Kalaunya di dalam surga itu dikatakan Nabi kami ya, di dalam surga Nabi kami makan hati ikan paus, bukan harus jadi nelayan dulu ya cari paus di lautan, bukan kayak gitu di surga. Itu surga akal-akalan Anda ya. Gitu. Jadi kalau ada hadisnya di surga makan daging burung, bukan berarti harus cari burung dulu, tembak burung, kagak kayak gitu di surga. Tapi dia langsung disediakan untuk diberikan kepada penghuni surga, karena ada pelayan-pelayannya di surga. Ada bidadari yang melayani penghuni surga. Bidadari tersebutlah yang
menyediakan dari hati ikan paus. Nggak perlu dicari, nggak perlu ke lautan, ya dia apa yang dikehendaki di surga itu secara instan akan ada gitu ya. Jadi seperti itu Bang Oki. Berkaitan tentang masalah nih, saya mau tanya lagi sama Bang Oki. Kalaunya Abraham tadi Anda katakan itu adalah bagaimana kekudusan hidup. Waduh Bang Oki, setelah ini saya mau bahas Bibelnya secara full ya. Anda itu menafsirkan secara ngaco kalau kayak gitu, ngaco. Karena apa? Kosakata makan itu juga ada di Lukas dan itu bukan perumpamaan, bukan. Ya, ingat. Nah, gitu. Kosakata makan ya, makan di surga, makan dalam kerajaan sorga. Kosakata makan tadi, duduk makan itu juga ada di dalam Lukas dan itu asli, bukan seperti tafsiran Anda gitu. Nah, satu hal Bang Oki, saya meminta waktunya sedikit untuk memberikan tahu kepada teman-teman semuanya, jika HP saya putus-putus ya atau mati mendadak ya kawan-kawan semuanya, atau doubling gitu ya, karena memang kekurangan dari live streaming saya, HP saya udah ya memang tidak layak lagi sepertinya dibawa live streaming gitu ya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki ya kita bisa ganti HP. Jadi seperti itu, mohon maklumnya. Oke, Pak Ustadz Yusuf saya jawab dulu ya. Makan di situ kata Pak Ustadz adalah makan dengan arti yang sesungguhnya. Pak Ustadz bawakan di dalam Lukas tapi tidak menyebutkan Lukas berapa. Mungkin yang Pak Ustadz maksudkan itu di dalam Lukas 13 ayat yang ke-28 sampai 30 ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Lukas 13, sebentar ya. Lukas 13 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Di sanalah akan terdapat ratap-kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kami sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur, barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang berakhir yang akan menjadi orang-orang terdahulu, dan yang orang-orang terdahulu yang akan menjadi orang-orang yang terakhir. Ayat yang ke-27. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat yang ke-26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau mengajar jalan kota-kota. Pak Ustadz, di sini makanya yang saya bilang itu ya, misalnya ada yang menyebutkan kita akan minum anggur gitu kan, padahal anggur di situ sebuah perumpamaan. Itu dikira anggur amel yang suka abok, itu padahal rendah. Nah, sama Pak Ustadz, makan di sini Pak Ustadz. Jadi pengertian ayat ini itu adalah kehidupan yang kekal dan bahagia. Ayatnya berkorelasi dengan Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi Pak Ustadz. Ini saya bacakan ya, Wahyu 22, sebentar biar jelas ya teman. Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Lalu yang menunjukkan kepadamu sungai air yang jernih bagaikan kristal mengalir di luar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah jalan-jalan kota itu, yaitu seberang menyeberangi sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajah dan namanya tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka memerlukan cahaya lampu cahaya, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka memerintah sebagai raja sampai dengan selama-lamanya. Makanya saya bilang tadi, di kekristenan itu Pak Ustadz, kami tidak dijanjikan hal-hal duniawi. Perempuan, bidadari bermata elok, enggak Pak Ustadz. Tapi kami itu dapat kebahagiaan karena apa? Kami tidak mati di dalam kebinasan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz tadi tidak menjawab pertanyaan saya.
Quran 32 ayat yang ke-17. Di mana di situ berbunyi Pak Ustadz, itu adalah surga. Karena kalau Pak Ustadz bilang ya, surga itu tidak dapat digambarkan. Oke, seperti apa Pak Ustadz dengan Quran 44? Quran 44 ayat yang ke-54. Demikianlah keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Bahkan bidadarinya aja bisa digambarkan Pak Ustadz. Bidadarinya bermata elok. Quran 52 ayat yang ke-20. IS 52, Quran 52 ayat yang ke-20. Saya bacakan aja teman-teman ya. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari bermata indah. Itu bisa digambarkan Pak Ustadz. Bidadari bermata indah, bertelakan di atas dipan-dipan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz juga bertanya dengan saya tadi, Pak Ustadz, kehidupan kalian nanti ketika di surga itu seperti apa Pak Ustadz? Masalah mandi, BAB, kencing itu seperti apa Pak Ustadz? Kehidupan Pak Ustadz nanti di surga, apakah seperti manusia biasa pada umumnya atau ada yang lain? Itu yang saya tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke ya teman-teman, bagaimana kehidupan di surga, bagaimana kencing? Gak ada kencing di surga, ngapain orang kencing? Ngapain juga berak di surga? Nggak ada, ngapain coba? Itu najis kan, kayak gitu ya, namanya surga kan suci. Nggak ada kencing, berak di surga, meludah, nggak ada Bang Oki di surga Islam kayak gitu. Kalaunya untuk masalah bidadari itu kan penggambaran yang dijelaskan untuk dari segi pandangan manusia, padahal lebih dari itu sudah dibilang gitu. Saya udah jelaskan tadi, surga itu tidak dapat terbenak oleh apapun sesuai Quran surah As-Sajadah ya teman-teman. Nih ya. Nih ya teman-teman semuanya ya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti Quran surah As-Sajadah ini ya. Yang dimaksud yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka yang atas mereka kerjakan. Jadi ya Bang Oki, nggak akan dapat dicerna ya, seseorang yang melakukan kebaikan balasannya sangat indah, tapi tidak dapat dipikirkan keindahan tersebut. Itu Bang Oki ya, untuk masalah Quran surah As-Sajadah itu untuk masalah surga. Jika orang berbuat baik maka kebaikan indah dipandang mata dan balasannya itu tidak pernah terpikirkan ya, bagaimana keindahannya, bagaimana nikmatnya gitu. Tuh yang dimaksud oleh Quran surah As-Sajadah ya Bang Oki. Makanya Nabi kami menjelaskan, kata Nabi kami ya, penjelasan dari ayat tersebut itu adalah bagaimana di kehidupan surga tidak pernah dilihat oleh mata manusia, terus tidak pernah tidak pernah didengar telinga manusia gitu, terus juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Nah itu penjelasan dari Quran surah As-Sajadah dari dalil yang saya tampilkan. Jangan Anda bilang tidak menjawab. Ya bukan tidak menjawab, tapi Anda yang tidak memperhatikan jawaban gitu ya. Berkaitan tentang masalah ini Bang Oki ya, saya mau bahas kekristenan lagi ya. Makan-makan diumpamakan kehidupan ya, surga kok perumpamaan gitu. Ini jangan-jangan juga surganya perumpamaan semua ya. Berarti hidup seperti roh hidup seperti roh, seperti malaikat di sorga itu perumpamaan juga itu ya.
termasuk Bang Oki ya, termasuk ya surga Anda itu hanya angan-angan, hanya perumpamaan gitu surganya ya. Perumpamaan untuk angan-angan. Surga kok perumpamaan, kalau kita real semua, ada bidadari, ada buah-buah, ada kenikmatan gitu ya, yang dijelaskan Allah dengan pemahaman manusia, padahal lebih dari itu tidak ada di benak manusia sebenarnya gitu ya balasannya ya. Daripada Anda pikir ikan paus ya ada di surga, lebih baik Anda pikirkan surgaku ini asli atau real sih, perumpamaan atau kagak surganya. Aduh parah, makan itu perumpamaan kehidupan. Aduh gimana sih surga perumpamaannya ya? Kalau kayak gitu bisa juga Bang Oki saya bilang ikan paus pun perumpamaan ikan pausnya ya. Ikan paus di surga Islam perumpamaan, nggak ada kayak gitu surga itu ya teman-teman. Kalau real, hati ikan paus, daging ayam, daging burung ada di surga real, ada yang dimakan gitu loh ya, ada yang dimakan real. Kenikmatan itu ada sesuatu yang membuat kita puas dari kehidupan di surga, bukan perumpamaan surganya. Aduh ya sudah, kalau kayak gitu ikan paus perumpamaan, apalagi nanti Anda temukan di hadis daging burung perumpamaan juga itu ya. Aduh, coba kita pikir ya teman-teman. Kalau kita lihat nih sedikit ya Bang Oki ya tentang masalah yang Anda katakan, ini penafsiran Anda beda ya. Ya udah ya, habis waktu saya, nggak apa-apa, habis ini saja saya mau bahas tekstual dari Bible Anda gitu ya. Yang jelas tidak ada di surga itu perumpamaan ini perumpamaan itu, karena surga itu adalah sesuatu yang real, bukan angan-angan, bukan umpama-umpama ya. Oke, berarti belum ada pertanyaan untuk saya nih Pak Ustadz ya, setelah ini berarti ya. Oke, setelah saya ini akan menanggapi dulu ya, berarti panjang waktu saya menanggapi Pak Ustadz Yusuf PI ini. Oke teman-teman, silakan Pak Ustadz. Oke, kalau Pak Ustadz bilang di surga itu tidak ada perumpamaan, karena orang Kristen itu kan makan di situ adalah sebuah perumpamaan ya, itu di dalam iman Kristen Pak Ustadz. Itu adalah perumpamaan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang kekal ketika kita bisa makan bersama-sama dengan Abraham. Itu. Nah kalau Pak Ustadz bilang surga itu tidak ada perumpamaan Pak Ustadz, saya mau tampilkan ya satu data dengan Pak Ustadz. Oke. Di dalam Sahih Bukhari 3080. Rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama. Lah Pak Ustadz, kalau bukan perumpamaan, wajah seperti bulan itu seperti apa Pak Ustadz? Kalau memang bukan perumpamaan, kata Pak Ustadz, tidak ada perumpamaan di sorga. Lah wajah seperti bulan itu seperti apa? Bulan purnama. Bulan purnama itu setengah, berarti wajahnya setengah. Itu. Terus kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Lah Pak Ustadz, kalau wajahnya seperti bintang-bintang itu bukan perumpamaan, kata Pak Ustadz tadi, berarti wajahnya segi lima begitu Pak Ustadz. Kan tidak ada perumpamaan, kata Pak Ustadz. Itu kalau memang tidak ada perumpamaan, kata Pak Ustadz, lah wajahnya seperti bulan, itu kan, terus wajahnya seperti bintang. Nah yang saya bingung Pak Ustadz, makanya saya bertanya tadi, kalian bisa makan hati ikan paus, makan apapun ada, kata Pak Ustadz tadi, mau makan ayam, makan burung, apapun ada. Lah kalau tidak BAB seperti apa Pak Ustadz? Kalau bisa makan tapi tidak bisa BAB, gimana itu? Itu karena di sini juga tertulis Pak Ustadz. Berikut yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula beringus. Nah kalau Pak Ustadz bilang tadi surga itu tidak dapat digambarkan Pak Ustadz, bahkan sampai BAB, sampai kencing pun Pak Ustadz tahu kalau di sana itu tidak akan melakukan, tidak akan BAB, tidak akan kencing.
Itu. Lah seperti apa dengan narasi Pak Ustadz di awal tadi? Kalau surga itu tidak terlihat, bahkan di benak hati kita aja tidak. Lah kalau memang tidak ada di benak hati, seperti apa? Di dalam Quran 44 ayat yang ke-54 tadi. Bidadari bermata elok. Kan itu udah ada di benak saya. Wah, nanti saya kalau masuk surga, saya akan dilayani bidadari bermata elok. Kan itu udah ada di benak saya. Atau bidadari yang bertelakan di atas dipan. Pak, itu kan sudah ada di benak saya. Nanti kalau saya masuk surga, nanti saya akan dilayani oleh bidadari yang bertelakan di atas dipan. Itu. Nah, kalau Pak Ustadz tadi bilang, ya, saya tidak memframing apapun, tapi kalau Pak Ustadz bilang tidak ada perumpamaan sama sekali di dalam surga. Lah terus seperti apa Pak Ustadz? Wajahnya bagaikan bulan purnama. Kalau memang bulan purnama di situ bukan perumpamaan, ya berarti kita tahu wajah bulan purnama itu kan setengah kalau tidak salah ya. Atau seperti apa itu bulan purnama itu? Berarti wajahnya wajah bulan gitu. Atau kalau memang wajahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya, berarti kan bintang-bintang di situ sebuah perumpamaan, betul ya? Kalau memang bukan perumpamaan, berarti wajahnya itu begini nanti. Segi 5 begini. Kalau memang bukan perumpamaan, Pak Ustadz yang bilang kan tidak ada perumpamaan sama sekali di surga. Lah di sini ada Pak Ustadz, wajahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya. Berarti kan itu sebuah perumpamaan, betul ya? Itu saya tidak memframing, tapi kalau Pak Ustadz bilang tidak ada perumpamaan, Pak Ustadz membantah hadis yang saya bawakan. Itu. Di sini ada wajahnya seperti bintang-bintang dan saya yakin ini adalah sebuah perumpamaan. Karena apa? Bintang itu kan bercahaya, bersinar. Nah, ini sebuah perumpamaan. Makanya diumpamakan wajah mereka yang ada di dalam surga itu bercahaya seperti bintang. Itu kan sebuah perumpamaan Pak Ustadz. Makanya narasi Pak Ustadz tadi itu harus diluruskan dulu. Kalau memang di surga itu tidak ada perumpamaan, itu dulu poinnya. Itu narasinya dulu. Karena apa saya mendapatkan kalau memang ada perumpamaan di dalam surga nanti. Pak Ustadz Yusuf, silakan Pak Ustadz. Oke. Tidak ada perumpamaan di surga, ya betul, nggak ada perumpamaan dari kenikmatannya itu. Rupanya kawan kita teman-teman ya nggak bisa bedain yang mana yang saya maksud nikmat tidak ada perumpamaan itu dengan ya fisik orang yang masuk surga gitu. Contoh ya teman-teman ya, kalau saya berkata saya masuk surga, wajah saya seperti matahari. Artinya apa? Mengeluarkan cahaya. Wajah saya seperti bulan purnama, cerah mengeluarkan cahaya seperti bulan purnama. Nah, itu adalah fisik dari saya, umpama dari fisik, bukan dari nikmat surga. Nikmat surganya nggak ada perumpamaan. Gimana sih? Kalau makan ya makan gitu, bidadari ya bidadari, ada pisang ya ada, hati ikan paus ya ada gitu. Nggak ada perumpamaan, nggak ada ya nikmatnya. Tapi kalaunya penghuninya bagaikan memancarkan bulan purnama seperti, bukan wajahnya kayak bulan ya. Jadi yang tidak ada perumpamaan itu kenikmatan dari surga, bukan fisiknya penghuninya, bukan. Gitu. Gimana sih? Makanya ya kata Nabi kami tidak ada kencing di surga ya, nggak ada real gitu. Masa itu adalah perumpamaan juga? Aduh, kayak gimana? Nanti ya teman-teman semuanya, kata Nabi tidak ada kencing di surga. Oh berarti di surga nanti kagak punya kelamin, pemikiran Bang Oki ya. Karena apa? Tidak ada kencing di surga. Oh itu adalah perumpamaan katanya. Oh berarti di surga kagak ada kelamin, kan kayak gitu. Enggak kayak gitu surga Islam Bang Oki. Ya enggak, kenikmatannya itu asli, bukan seperti surganya Anda perumpamaan gitu, bukan kayak gitu. Makan perumpamaan, padahal nih ya teman-teman semuanya ya, Bang Oki ya. Nih saya lepas aja ya teman-teman biar terdengar suara saya.
Teman-teman, ya Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, ya banyak orang, kata Yesus, akan datang dari timur dan barat. Dan duduk bersama, makan bersama ya. Duduk makan ini apa sih bahasanya? Nih ya teman-teman ya. Duduk makan dengan kode 347. Bahasa aslinya ya. Nih, anak lino. Anak lino. Oke, anak lino. Dan ini juga didefinisikan sesuai kitabnya Bang Oki ya. Nih, ada di Lukas 2 nomor 7 ya. Nah, di sini ya definisi dari makan untuk berbaring, dibaringkannya di dalam palungan. Apa arti dari dibaringkannya? Kodenya 347 ya. Anak lino. Masa teman-teman ya Yesus dimasukkan di dalam palungan, itu perumpamaan ya. Apa coba Yesus perumpamaan diletakkan dalam palungan gitu. Aduh, nih ya bahasa asli sama ya teman-teman. Kode 347 dibaringkannya ya. Kode 347 bahasanya anak lino ya. Sama dengan Matius tadi ya teman-teman. Apa yang dikatakan di dalam Matius nih? Ya teman-teman. Duduk makan. Kodenya 347 ya. Bahasanya sama ya. Ini bukanlah bahasa perumpamaan. Tapi makan di sorga bersama Abraham itu adalah real ya. Makanya langsung saya tanyakan, gimana caranya Casper makan nasi? Gimana caranya Casper makan nasi? Kalau Anda sebut makan ini adalah kehidupan bersama orang kudus, dari mana perumpamaan? Sedangkan kitab Anda saja mengatakan ini real ya. Kalau Anda mengatakan ini perumpamaan, berarti kelahiran Yesus pun dengan memakai kode 347 anak lino, Yesus itu perumpamaan juga berarti. Nah, gitu Bang Oki ya. Makanya saya bilang ya, dan saya tanyakan kepada Bang Oki, itu bukanlah perumpamaan tapi real. Bang Oki, saya mau tanya satu hal ya. Saya mau tanya, di surga Anda, maka timbullah peperangan di sorga. Ya, di sini ada perang di sorga melawan naga. Saya mau tanya, ini perumpamaan atau bukan gitu ya? Itu dulu ya. Itu aja, perumpamaan atau bukan itu ya? Tolong dijawab dulu, oke? Silakan.